Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna, NPM 201446000343 dari kelas A820 dari program studi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, yaitu dengan praktek pembelajaran mengajar Bahasa Indonesia di kelas 2 dengan pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Salsa dipimpin berdoa mulai. Cukup. Baik. Ada yang ingat nggak semalam kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Aduh, saya lupa, Bu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Nah, pada hari ini kita masih sama membahas tentang teks namun berbeda. Jadi sama-sama teks, namun hari ini kita akan belajar tentang teks bacaan, tentang diri dan juga lingkungan. Dan juga kita belajar tentang perbedaan yang ada di lingkungan sekitar yang nantinya biar tidak terjadi perpecahan, musuhan, kita sebaiknya sikapnya harus apa. Nah, manfaat kita belajar tentang teks bacaan itu ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, jadi manfaat dari kita belajar tentang teks bacaan itu yaitu agar kita tahu tentang apa yang disampaikan dari teks bacaan tersebut tentang diri dan juga tentang lingkungan. Dan manfaat kita belajar tentang perbedaan yang ada di lingkungan sekitar agar di lingkungan itu tetap terjadi lingkungan yang lebih baik lagi, tidak ada perpecahan, musuhan, dan juga tidak ada saling berkelahi seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah di sini ada yang memiliki hobi membaca? Saya. Membaca apa Mbak Tifa? Membaca WhatsApp. Membaca WhatsApp. Nggak apa-apa, yang penting membaca. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang membaca teks bacaan. Nah, yang selanjutnya kita membaca teks bacaan yang berjudul Yuk Hemat Air. Anda bisa siap suara. Kita baca bersama-sama. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yuk hemat air. Sebagian besar permukaan bumi adalah air. Hampir semuanya adalah air asin. Air asin adalah air dengan kandungan garam tinggi. Air tawar adalah air yang tidak manis atau asin. Manusia membutuhkan air tawar untuk hidup. Air tawar digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Jumlah air tawar bersih di bumi sangat terbatas. Yuk kita hemat air. Nah, ada yang ditanyakan di teks Yuk Hemat Air, ada kata-kata yang tidak dipahami. Ada apa? Apa semua sudah paham? Sudah paham, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sebagian kata-kata yang ada di sini. Nah, jadi teks Yuk Hemat Air itu menceritakan tentang
Ya, betul. Memang kita sebagai manusia harus menghemat air karena jumlah air bersih di bumi itu sangat terbatas dan permukaan bumi itu sebagian besar itu airnya air asin. Ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD pada setiap siswa. Nah, pada LKPD tersebut buka halaman pertama terlebih dahulu. Iya, yang berisi teks. Nah, pada halaman pertama itu mari kita baca sekali lagi, kita membaca teks bacaan secara bersama-sama. Hitung 1, 2, 3. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, pada teks bacaan itu tentang apa ceritanya? Tentang sekolah. Nah, jadi kita harus selalu menjaga lingkungan agar selalu bersih dan juga sehat. Nah, tadi kan kalian sudah membaca nih teks bacaan tentang sekolahku. Nah, selanjutnya mengerjakan pada halaman 2 itu terdapat soal. Nah, itu dikerjakan berdasarkan teks yang ada di depan tadi tentang sekolah. Nah, Ibu beri waktu selama 10 menit. Dikerjakan ya. Oke, Bu.
menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu Ibu akan menayangkan suatu video tentang lingkungan, diamati dan juga nanti diambil kesimpulan. Wah, apa itu? Cuman, kayak kucingmu di rumah yo. Weh, neneknya terbang. Sawannya yang terbang. Itu neneknya juga terbang. Wah, ikannya ngambang. Wah, apa jalan? Wah, dia kulit kejam. Mobilnya bisa kayak gitu. Umbelen itu. Oh, itu bukan umbelen. Aduh, sakit perutku. Kenapa ini? Kok jombleng-jombleng gitu masih? Sampah. Wah, masih ada. Aman. Wih, kepleset.
Sudah Bu. Sudah. Dan dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD yang tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Baik Bu.
yang sudah bisa membacakan hasil diskusinya ke depan. Satu orang atau dua orang? Dua orang ya. Saya sama Salsa. Bacakan satu. Nomor 1. Lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Ya, betul. Nomor 2. Ia berkaitan. 3. Gersang, kotor, asri, dan polusi. Yang terakhir. Nomor 4. Gersang itu panas, kotor itu banyak sampah, asri itu hijau, polusi itu asap. Nah, ya betul. Kembali ke tempatnya. Nah, jadi video tadi menceritakan tentang lingkungan sehat dan juga lingkungan kotor. Nah, dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Diva dan Mbak Salsa, tadi ada kosakata apa? Polusi, gersang, asri, dan juga Kotor. Nah, yang selanjutnya kita mau nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Sini, Bu. Iya. Ya. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. Oke, Bu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu tersebut kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu terdapat banyak sekali keragaman yang ada di negara Indonesia. Nah, dari lagu Sabang sampai Merauke kita tahu bahwa negara Indonesia itu dari Sabang dan juga sampai Merauke itu terdiri dari banyak-banyak pulau dan juga pastinya terdapat banyak keragaman. Ibu memiliki media pembelajaran tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi keragaman budaya di Indonesia itu adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Nah, keberagaman apa yang ada di Indonesia dan juga biasanya ada di lingkungan sekitar kita? Yang pertama itu ada apa? Keberagaman agama. Nah, iya betul, keberagaman agama. Beberapa agama. 6. Yang pertama ada agama Islam. Yang kedua, Protestan. yang ketiga, Konghucu. Katolik. kelima, Hindu dan juga Buddha. Dan yang selanjutnya itu keragaman yang ada di Indonesia ada keberagaman ras. Keragaman ras ini adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan juga garis keturunan. Yaitu ciri fisiknya seperti kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, rambut keriting, rambut lurus, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu Suku. Nah, di Indonesia banyak sekali keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satunya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Kudus, dan juga suku Melayu. Nah, dari banyaknya suku ini itu kita juga tetap harus saling menghormati. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Budaya. keragaman budaya ini ada keragaman bahasa, keragaman makanan daerah, baju daerah,
dan juga tarian. Itu keberagaman yang ada di negara Indonesia. Nah, jadi dengan adanya keberagaman itu, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan juga toleransi agar tidak terjadi suatu perpecahan di lingkungan sekitar kita, agar kita tidak saling memusuhi begitu. Nah, jadi kegiatan selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan, Ibu beri waktu selama 5 menit. Nanti kalau sudah di akhir pembelajaran, LKPD-nya dikumpulkan untuk penilaian pada hari ini. Sudah, Bu. Nah, baik. Sudah semua ya? Sudah. Nah, jika semuanya sudah, nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan dan itu sebagai penilaian pada hari ini. Nah, pada hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Lingkungan. Ya, tentang teks bacaan, tentang lingkungan sehat dan juga yuk hemat air, dan juga tadi tentang lingkungan kotor. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Dengan adanya berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan juga saling membantu agar tidak terjadi suatu perpecahan dan juga terjadi perkelahian. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tadi tentang teks bacaan dan juga keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itu tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, pada minggu selanjutnya, pada hari selanjutnya kita akan belajar tentang teks rekon, tentang pengalaman diri. Nah, untuk penutupan pembelajaran pada hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Jika Ibu tanya, siapa yang mau pulang hari ini? Jawab saya. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang hari ini mau pulang? Saya. Siapa yang hari ini mau pulang? Saya. Siapa yang mau pulang? Silahkan duduk tenang. Siapa yang hari ini mau pulang? Saat silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Nah, pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.